Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putriku, usiamu sudah 20 tahun. Tibalah saatnya engkau untuk bekerja di perusahaan Allah. Sebelum engkau bekerja di perusahaan Allah, maka engkau akan Bunda beri pendidikan sehingga engkau mendapatkan SIM, surat izin menikah. Pendidikan rumah tangga itu sangat diperlukan, wahai putriku, sehingga kelak engkau bisa menjalankan perusahaan Allah dalam rumah tangga yang penuh keberkahan. Berilmu sebelum menikah itu sangat penting sekali, sebab dengan berilmu kamu akan mengetahui arah dan tujuan yang ingin engkau capai. Kehidupan akan menjadi terarah, insya Allah. Agama Islam sudah mengatur semua tentang kewajiban seorang istri terhadap suami. Jangan melanggar apa yang sudah diatur dan sesuai syariat, apalagi sampai engkau membuat peraturan-peraturan sendiri. Sekarang tidak sedikit dijumpai seorang istri yang membangkang kepada suaminya, berkelakuan tidak baik terhadap suaminya, bahkan ada sampai memaki suaminya. Janganlah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istri daripada bidadari berkata, "Jangan sakiti dia, semoga Allah memusuhimu. Sesungguhnya dia itu bagimu seakan-akan sebagai tamu yang sangat mudah meninggalkanmu dan bergabung dengan kami." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini hasan. Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Seorang istri memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dengan baik. Dengan melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, berarti juga telah memenuhi hak-hak suami. Berikut ini beberapa kewajiban-kewajiban istri terhadap suami yang akan kita bahas. 1. Mentaati suami. Suami adalah imam atau pemimpin dalam rumah tangga dan istri sebagai makmumnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan atau kehormatan, dan mentaati suaminya, maka dia akan dapat memasuki surga dari pintu manapun juga yang dia kehendaki." Supaya kapal berhasil menyeberangi lautan, nahkoda dan awak kapal harus bekerja sama. Hal ini sama saja seperti kehidupan suami istri, di mana istri harus mengikuti suami. Ingat pesan Rasulullah SAW, "Sebaik-baik wanita ialah bila engkau pandang, dia menyenangkan, bila engkau perintah, dia mentaati, dan bila engkau tidak ada, dia akan menjaga hartamu dan kehormatanmu." Hadis riwayat Nasai. Yang kedua, berterima kasih dan berdoa untuk suami. Suami berkewajiban untuk mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Dalam sebuah hadis riwayat Hakim, Rasulullah SAW pernah mengingatkan, Allah tidak akan memperhatikan wanita yang tidak mau berterima kasih kepada suaminya sementara dia masih membutuhkannya. Yang ketiga, mengelola rumah tangga dengan baik. Seorang istri harus berusaha menciptakan suasana dan kondisi yang nyaman dalam rumah tangganya.
sehingga suami dapat melaksanakan kewajiban agama dan dunianya dengan baik. Syekh Al-Jabiri berkata, amat disesalkan melihat banyak wanita muslimah mengabaikan penampilannya di depan suami. Hal ini merupakan suatu kelalaian yang bisa berakibat buruk. Mungkin menurut hal semacam itu bukan suatu hal yang penting. Namun perlu diingat bahwa mengabaikan penampilan bisa berdampak buruk terhadap keharmonisan rumah tangga. Terlebih lagi apabila suami sering melihat wanita lain yang tampak cantik dengan dandanannya. Yang keempat, tidak membuka rahasia atau aib suami. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud, Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya seburuk-buruk derajat manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang menyebarluaskan cacat atau rahasia istrinya dan istri yang membuka rahasia suaminya, lalu masing-masing membeberkan rahasianya. Pesan Rasulullah SAW kepada putri beliau Fatimah Az-Zahra, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada suatu hari Rasulullah SAW menemui putrinya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu di rumahnya. Saat itu Fatimah sedang menggiling gandum di atas alat penggilingannya. Rasulullah duduk di dekat putrinya. Rasulullah duduk di dekat putrinya. Wahai Fatimah, apabila seorang istri berbakti kepada suaminya dengan niat yang tulus karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibersihkan darinya dosa-dosanya seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Beliau juga menambahkan, apabila seorang istri selalu tersenyum kepada suaminya, maka Allah memandangnya dengan kasih sayang. Apabila seorang istri membentangkan tempat tidur bagi suaminya dengan senang hati, maka malaikat di langit berseru, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Masya Allah. Di akhir video ini, Bunda doakan semoga Ananda semua setelah memutar video ini dibukakan pintu hidayah dan rahmatnya. Bagi yang telah berumah tangga, semoga Allah bukakan pintu pengampunannya sehingga biduk rumah tangga dapat berlayar dengan selamat. Amin.